Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, siswa hebat semuanya. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan temanya teks editorial. Adapun tujuan pembelajaran tentang teks editorial ini adalah setelah pembelajaran ini nantinya kalian harus bisa mendeskripsikan informasi berupa pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Kemudian kalian harus bisa juga akhirnya menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial atas keterjadiannya atau aktualitas, keluar biasaannya, fenomenal, dan keterbantahannya atau kontroversial. Oke, siswa hebat semuanya, sebelum masuk apa sih itu teks editorial, kamu harus bisa mengenal dulu makna editorial secara leksikal. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, editorial itu adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Editorial itu dikenal juga dengan tajuk rencana. Dalam makna leksikal editorial tertumpang kata pendirian. Apa sih pendirian itu? Secara leksikal juga bisa ditinjau. Bahwa pendirian itu adalah pendapat, keyakinan yang dipakai tumpuan untuk memandang atau mempertimbangkan sesuatu. Kemudian editorial ada hubungannya dengan kata editor. Apa editor? Editor itu adalah orang yang mengedit naskah, tulisan atau karangan yang akan diterbitkan dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Baik, berikutnya kalau dilihat pokok masalah yang dibicarakan dalam teks editorial merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial pada saat surat kabar diterbitkan. Nah, sekarang dari pernyataan tersebut bisa kita tinjau makna leksikal dari kata-kata tersebut, yaitu aktual. Aktual itu betul-betul ada, sesungguhnya, atau sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Kemudian fenomenal, yaitu luar biasa, dapat disaksikan dengan panca indera atau hebat. Kontroversial bersifat menimbulkan perdebatan. Jadi isu itu, masalah itu menimbulkan perdebatan. Makanya dia bisa diangkat menjadi teks editorial. Berdasarkan makna leksikal dari kata-kata teks editorial, kemudian hal-hal yang ada hubungannya dengan teks editorial tadi, maka bisa dilihat bahwa maka bisa disimpulkan bahwa teks editorial itu adalah teks. Biasanya dalam surat kabar itu dia punya kolom khusus. Dalam surat kabar yang merupakan pendapat, pandangan, opini, redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial pada saat surat kabar itu diterbitkan. Nah, keberadaan teks editorial dalam media massa cetak
surat kabar dapat ditemukan di rubrik opini. Di rubrik opini, teks editorial disandingkan dengan artikel. Nah, contohnya, nanti kita lihat contohnya. Kemudian, dalam teks editorial, atau ada dikenal juga tadi secara leksikal dengan tajuk rencana, biasanya diungkapkan adanya peristiwa atau masalah aktual, penegasan pentingnya masalah, opini redaksi tentang masalah tersebut, kritik dan saran atas permasalahan dan harapan redaksi akan peran serta pembaca. Redaksi itu secara redaksi ya badan persurat kabaran atau yang memilih dan menyusun tulisan yang akan dimasukkan ke dalam surat kabar dan sebagainya. Kalau redaktur itu orang yang menangani bidang redaksi atau pemimpin surat kabar, pemimpin atau kepala penerbitan. Nah, seperti pembelajaran teks-teks yang lainnya dan hal ada hubungannya dengan hal ini juga, bahwa teks editorial juga punya struktur teks, yaitu satu, pengenalan isu atau tesis, yaitu pandangan penulis atau redaktur. Jadi isi dari pengenalan isu atau tesis itu adalah pandangan penulis terhadap masalah yang sedang aktual, fenomenal, dan kontroversial saat surat kabar itu diterbitkan. Itu yang diangkat menjadi isu. Kemudian setelah isu itu, argumentasi. Itu bukti-bukti yang digunakan penulis untuk memperkuat tesis. Bukti itu bisa berupa fakta atau opini penulis. Akhirnya penegasan ulang pendapat. Itu penutup. Itu mempertegas kembali apa yang menjadi pandangan penulis terhadap masalah itu. Nah, kaidah kebahasaan dari teks editorial. Pertama, menggunakan kata keterangan atau adverbia. Contoh, setelah tidak masuk dalam program legislasi nasional, Prolegnas Prioritas 2022, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana diusulkan masuk ke program tersebut tahun depan. Mana verba kata keterangan, yaitu kata setelah. Kemudian menggunakan ungkapan persuasif. Ungkapan yang bisa menggugah perasaan orang, perasaan pembaca. Dalam era kejahatan saat ini, para pelaku juga sudah sangat canggih dalam mencuci berikut membiakkan aset-aset hasil tindak pidana. Nah, ungkapan persuasif itu yaitu sudah sangat canggih. Kemudian menggunakan konjungsi kausalitas. Kita dapat belajar dari kejadian selama ini di saat sanksi pidana dan perampasan aset sulit dilakukan karena begitu banyaknya surga persembunyian para koruptor. Mana yang konjungsi kausalitas? Yaitu kata karena. Karena kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat. Jadi konjungsi yang ada hubungannya dengan sebab akibat. Karena, sebab, akibat, nah, dan sebagainya. Kemudian berikutnya kaidah kebahasaan itu menggunakan verba material. Apa sih verba material? Verba material itu adalah kata kerja yang menghendaki kegiatan fisik. Contoh, dalam era kejahatan saat ini, para pelaku juga sudah sangat canggih dalam mencuci
berikut membiarkan aset-aset hasil tindak pidana. Kemudian menggunakan kata populer, yaitu kata yang biasa digunakan dalam masyarakat secara umum. Contohnya, bagi hukum Indonesia, kelak dengan adanya undang-undang perampasan aset tindak pidana sesungguhnya akan menutup celah-celah penghukuman yang masih terbuka. Ini kata masih terbuka itu termasuk kata populer. Dan menggunakan istilah. Istilah adalah kata khusus di bidang tertentu sesuai dengan isu yang diambil. Bagi hukum Indonesia, kelak dengan adanya undang-undang perampasan aset tindak pidana sesungguhnya akan menutup celah-celah penghukuman yang masih terbuka. Itu kata istilahnya mana istilahnya? Yaitu aset tindak pidana. Kata aset, kata tindak, dan kata pidana. Oke, siswa yang berbahagia, demikian informasi yang bisa Ibu sampaikan tentang materi. Untuk selanjutnya kalian bisa mendalaminya di internet atau buku-buku rujukan lainnya. Adapun buku rujukan yang Ibu pakai untuk membuat materi ini atau mengembangkan materi ini adalah sebagai ini. Itu buku Hidayat Mahmud, ensiklopedia mata pelajaran bahasa Indonesia, Ekosasi, dan buku bahasa Indonesia itu buku bahasa Indonesia karangan Suyarman, Maman, dan Suherli. Setelah itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk saat ini Ibu pikir cukup sekian pembelajaran dari Ibu, dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.